Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Niken Ferawesmi. Pada video kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah Syekh Jangkung. Sebelum menuju ke cerita, mari saya akan ceritakan tentang makam dari Syekh Jangkung terlebih dahulu. Ini adalah makam dari Syekh Jangkung yang terletak di Desa Landoh, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Makam Syekh Jangkung selalu dibanjiri peziarah, apalagi saat mendekati Haul. Haul Syekh Jangkung diperingati pada 15-16 Rajab. Biasanya Haul Syekh Jangkung dimulai dengan acara ganti kelambu, kemudian disusul dengan acara pengajian, pasar malam, dan juga karnaval yang biasanya diselenggarakan oleh warga sekitar. Tepat di depan pintu masuk makam Syekh Jangkung, terdapat ornamen seni 2 buah kelapa hijau. Kelapa tersebut menjadi satu cara mengenang riwayat perjalanan panjang Syekh Jangkung. Mulai dari membuktikan kebenaran adanya ikan di setiap ada air, termasuk di dalam buah kelapa saat ditanya Sunan Kudus. Kembali lagi ke laptop. Ketemu saya lagi ya. Setelah tadi jalan-jalan menyusuri makam dari Syekh Jangkung, selanjutnya kita di depan komputer lagi. Biar lebih enak menceritakan sejarah tentang Syekh Jangkung, lebih baik kita santai-santai di sofa aja. Yuk ikuti aku terus. Selanjutnya kita akan menceritakan sedikit cerita tentang Syekh Jangkung atau bernama asli Saridin. Beliau adalah tokoh fenomenal yang menjadi sejarah legendaris warga Pati Bumi Minatani. Hidup pada era Wali Songo sekitar abad 15, Saridin yang bergelar Syekh Jangkung mengisi kisah Nusantara dengan kejujuran, keluguan, dan kesaktian yang semestinya digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Karena keluguannya itu pula, dia sering ditipu dan dimanfaatkan oleh orang lain. Pada suatu hari, dia dan saudara iparnya yang bernama Branjung diberi oleh orang tuanya warisan satu pohon durian yang banyak buahnya. Kesepakatan terjadi. Saridin memperoleh jatah durian yang jatuh pada saat malam hari, dan Branjung mendapatkan jatah durian yang jatuh siang hari. Tapi sesungguhnya itu kesepakatan hanya akal-akalan Branjung. Saat malam tiba, Branjung menyamar sebagai harimau dengan tujuan menakut-nakuti Saridin, mendekati pohon durian yang saat itu ditunggu Saridin. Alih-alih berlari, Saridin yang saat itu membawa batang pohon tebu memukul sampai mati harimau yang datang padanya. Padahal harimau itu tidak lain adalah Branjung. Berita kematian Branjung dengan cepat menyebar ke seantero Pati. Saridinlah yang membunuh Branjung. Saridin pun diadili dan dihukum setimpal oleh pengadilan di Pati, yaitu penjara. Saridin menjalani masa hukuman dengan sabar. Keluar dari penjara setelah menjalani hukuman, Saridin mulai mencari ilmu dengan nyantri di Kudus, yang saat itu diasuh oleh Sunan Kudus. Namun, karena banyak percecokan yang terjadi antara ia dan Sunan Kudus, maka Saridin diusir dari tanah Kudus dan tidak diizinkan menginjak kakinya di wilayah Kudus. Saridin merupakan salah satu murid yang pandai dan sakti namun sombong. Hal itu membuat Sunan Kudus tergelitik hatinya untuk mengetes Saridin. Salah satunya seperti saat Saridin ditanya oleh Sunan Kudus, apakah di dalam air ada ikannya? Saridin langsung menjawab bahwa di mana ada air, di situ pasti ada ikan. Lantas, Saridin disuruh membuktikan apakah ada ikan di sebutir buah kelapa, meski buah kelapa sangat tidak mungkin ada ikannya. Namun, Saridin masih ngotot bahwa buah kelapa tadi ada ikannya. Saridin yang sering dianggap pamer kesaktian ini
Akhirnya diusir dari tanah Kudus. Setelah perjalanan panjang, akhirnya bertemu dengan Sunan Kalijaga dan diangkat menjadi murid Sunan Kalijaga. Oleh Sunan Kalijaga, Saridin diminta bertaubat dari rasa sombong dan pamernya. Setelah Saridin bertaubat, akhirnya Saridin memulai perjalanannya yang panjang dalam menebar kebaikan dan menyerukan agama Islam. Banyak ajaran yang disampaikannya. Salah satunya, ojo njikuk nek gak dikon-kon, ojo njaluk nek gak nggoni. Artinya, jangan mengambil jika tidak diperintahkan. Jangan meminta kalau bukan miliknya. Dengan ajaran tersebut, Saridin mengajarkan kita untuk mengedepankan kejujuran, keikhlasan, dan kemandirian dalam menjalankan sebuah kehidupan. Baiklah, itulah sedikit cerita tentang sejarah Syeh Jangkung. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.